Semangka nih, semua bagian dia bagus. Semua bagiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kembali tadi ke ini. Terus Anda butuh enzim selama Ramadan. Kenapa? Beliau-beliau ini bosnya untuk mengkompromis lagi atau uncompromise atau mungkin dilekatkan lagi, dia butuh enzim. Itu sebabnya Nabi SAW mengajarkan kepada kita, mengajarkan apa? Nabi SAW mengajarkan, mana dia? Mengkonsumsi air yang paling baik enzimnya. Yang menggunakan konsep apa? Konsep difusi dan osmosis. Difusi itu apa? Difusi itu perpindahan larutan dari konsentrasi pekat ke konsentrasi yang lebih tidak pekat. Difusi osmosis gitu, masih ingat pelajaran di biologi itu kan. Nah, bagaimana cara buat itu? Ini sederhana. Jadi, kalau Anda lihat teman sekalian, ada kurma, Mas. Kurma itu di mana? Mana kurmanya? Jadi kalau misalkan semangka nih, ambil semangka. Semangka nih, semua bagian dia bagus. Semua bagiannya dia. Dari hijaunya, putihnya, merah sampai bijinya. Jadi kalau Anda mau makan semangka, makan semuanya. Caranya gimana? Jangan reaktif dulu. Tolong. Anda potong semangka ini, cemplungin ke air. Anda mau makan kurma. Kurma tuh bagus nggak bijinya? Bagus. Tapi kan susah dimakan kan? Cemplungin aja ke air. Gitu ya. Maka apa yang terjadi? Anda makan semuanya beliau. Apakah dicontohkan Nabi? Ada Nabi contohkan. Nabi yang pernah saya baca sih ya. Ada 2 tumbuhan, yaitu kurma sama kismis. Pernah beliau rendam dalam tempayan. Ya, apa tuh namanya? Kulit itu loh. Seperti itu. Ya. Termasuk ini, apa tuh namanya? Kulitnya semangka ini ada gelatinnya loh di sini. Maka saya bilang tadi, kalau Anda ngerti ini semua, Masya Allah, obat itu ada di mana? Di sini semua Bu, obatnya Bu. Ya. Dan ada satu lagi, asisten tolong. Kan sekarang heboh-heboh banget tuh probiotik. Jualan silakan aja, tapi probiotik itu dia butuh prebiotik. Sebab apa? Probiotik nggak bisa memperbaiki gen. Dia butuh prebiotik. Prebiotik dapat dari mana? Dari ini. Maka sayuran sebagian besar itu less atau zero kalori. Dia banyaknya serat. Dia prebiotik. Dan beberapa yang saya pelajari itu, subhanallah, orang-orang yang kanker sekalipun itu ternyata ketika mereka mengganti pola makan mereka dengan plant-based diet, kankernya bisa hilang loh. Nanti ada di YouTube. Ada ibu-ibu orang Amerika, namanya Hanna Barbera. Dia tulis itu, I cure my cervical dysplasia, kanker cervix in 6 months. Dan itu waktu saya kagum, luar biasa. Kenapa? Di sini semua isinya. Dan salah satu yang dia pakai adalah salah satu ini. Dia bikin, bos sekalian, itu kankernya udah stage 3 loh, sudah stadium 3. Udah parah banget dan dokter sudah sarankan kemo. Karena di sana informasi itu kan luar biasa, besar, luas, tinggal pakai aja. Dan subhanallah lagi apa, sekalian? Lalu lagi dia bikin suppositoria, vaginal soup namanya itu, dari obat masukkan melalui vagina dia, pakai apa? Pakai ini, pakai VCO sama minyak jeruk. Dan dalam 6 bulan kemudian dicek lagi lesinya hilang semua. Tapi kata kuncinya apa? Beberapa yang saya sampaikan tadi itu sudah dia juga dia juga stop. Ya, termasuk bagi Anda yang pakai kosmetik, hati-hati. Banyak bahan pada kosmetik itu yang kategorinya hormon disruptor. Hormon disruptor itu adalah perusak hormon. Saya nggak usah sebut apa namanya, cari aja sendiri. Sempat saya posting waktu itu, banyak banget yang heboh. Apa tuh namanya? Udah cukup. Jadi hormon disruptor. Jadi bos sekalian, dia perusak hormon, banyak banget di kosmetik. Bahkan Anda mungkin nggak tahu SLS ya. SLS itu sodium lauryl sulfat. Itu banyak di sabun. Nanti iseng-iseng lihat di sabun itu. Di Amerika SLS itu masuk di obat. Dimakan sengaja. Ngeri banget. Makanya di Amerika saya ada satu akun orang sana lah gitu kan, dia meneliti produk-produk yang ada di sana itu dan semuanya sebagian besar sampah. Sometimes saya mikir, kayaknya we are designed to be sick gitu kan.
Orang Singapura bilang. Kayaknya. But you cannot control what. Jadi Anda nggak bisa ngontrol apa yang mereka masukkan dalam produk mereka. Tapi Anda bisa ngontrol apa yang masuk dalam mulut Anda. Itu kata kuncinya.